Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Waqad qala jalla wa ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Wa qala ar-rasul al ulama warathatul anbiya. Saudara-saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimat tanpa terkecuali dari seluruh organisasi massa, kaum Nahdlatul Ulama, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Muhammadiyah, dan lembaga-lembaga Islam yang lainnya yang diakui di Republik Indonesia yang kami cintai, dan masyarakat muslim tanpa terkecuali. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita semuanya sedikit kemuliaannya, menganugerahkan kepada kita semuanya sedikit kekuatannya, yang menganugerahkan kepada kita sedikit daripada ilmunya, dan menganugerahkan kepada kita sedikit daripada rizkinya. Oleh karena itu, mari sama kita selalu bersyukur kepadanya tanpa terbatas. Mari sama-sama kita memujinya dengan penuh ikhlas. Dan mari sama-sama selalu berzikir dalam setiap saatnya tanpa ada lorong waktu dan senggang dalam kita mengucapkan tasbih dan zikirnya. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang sangat mulia ini perlu kami menyampaikan sekilas daripada Kelembagaan Majelis Ulama Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga yang merupakan hasil musyawarah kesepakatan dari para ulama, dari seluruh ormas, tokoh-tokoh Islam, dan lembaga-lembaga pondok pesantren yang ada di Indonesia. Lembaga ini adalah merupakan lembaga independen. Di sini ada suatu fungsi yang sangat luar biasa. Fungsi yang dahsyat, yang mampu memberikan berbagai macam kontribusi terhadap masyarakat, bangsa maupun negara. Oleh karena itu, keberadaan Lembaga Majelis Ulama bukanlah sebagai pelengkap daripada keberadaan negara ataupun daerah. Tapi di dalamnya ada suatu fungsi yang luar biasa untuk pembangunan mental, pembangunan spiritual bagi terciptanya kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang kita cintai. Kelembagaan Majelis Ulama yang ada di Indonesia sungguh sudah lama, yang pada saat itu didirikan atau dalam perencanaan Bapak Haji Muhammad Soeharto kala tahun 75. Setelah terbitnya ataupun terbentuknya Lembaga Majelis Ulama di tingkat pusat, maka terbentuklah Majelis Ulama di tingkat provinsi hingga sampai ke daerah, baik kabupaten maupun kota di seluruh Indonesia. Di dalam satu anggaran dasarnya ataupun anggaran rumah tangga, Majelis Ulama ini mempunyai fungsi dan peran yang baik, peran yang sangat strategis sekali, peran yang sangat dibutuhkan bagi bangsa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan tentang keberadaan ulama. Sinfani minan nas, idza saluha saluhal bilad, wa idza fasada fasadal bilad, wa al ulama wal umara. Ada dua kelompok manusia. Apabila kelompok itu baik, kedua kelompok itu baik, maka baiklah manusia. Dan apabila kedua kelompok itu buruk ataupun rusak, maka rusaklah manusia.
yaitu antara ulama dan umara. Di sisi lain, Rasulullah pernah mengisyaratkan kepada kita semuanya, sayati yusak wa yati zaman ala ummati, akan datang suatu masa pada umat, kana ulama'uhum syarrun tahta adinis sama, minhum takhrujul fitan wa ilaihim ta'ud. Akan datang suatu masa kepada umatku di mana banyak para ulama yang tidak baik, banyak ulama yang jahat di kolong langit ini, dari mereka sumber fitnah itu terjadi, dan kepada mereka pula kembali fitnah itu. Di era sekarang ini tentu berbagai macam kriteria yang pernah diberikan Rasulullah SAW. Karena ulama itu adalah pewaris perjuangan Rasulullah. Ulama itu adalah generasi setelah para sahabat tabi'in yang meneruskan daripada perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Dalam sini adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memerintahkan kepada satu kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan juga melarang ataupun mencegah kepada kemungkaran. Dua hal ini adalah harus seimbang. Ketika ada suatu kebaikan dan juga harus dicegah adanya suatu hal yang dilarang oleh agama. Memang memerintahkan kebaikan itu adalah jauh lebih mudah daripada mencegah kemungkaran. Tapi ini hal yang harus dilakukan oleh para ulama. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam wahyunya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina ma'ah mata nasrullah ala innan nasrallahi qarib. Apakah kamu sekalian mengira, apakah kamu sekalian menyangka bahwa kalian semuanya akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan belum datang kepada kalian satu ujian-ujian, di mana ujian-ujian ini bisa membuat miris pada kita atau tekanan-tekanan yang luar biasa. Ini terjadi pada para anbiya, para ulama. Sehingga tidak sedikit pada masa dahulu ulama-ulama yang dipenjarakan karena mempertahankan fatwanya. Termasuk di negeri kita pada masa dahulu, almarhum Buya Hamka, karena prinsip-prinsipnya sampai beliau membuat suatu tafsir Al-Hazar dalam penjara. Imam Malik sedemikian pula, dan lain sebagainya. Artinya itu sudah sunnah dalam perjalanan. Maka pamrih para ulama tidak lain adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan upah atau tidak mengharapkan upah dari kalian. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. In ajriya illa 'ala Allah. Tidak lain upah kami hanya berharap kepada Allah. Oleh karena itu, ulama di dalam negara yang telah tertata dalam satu anggaran dasar dan rumah tangganya, yang pertama adalah al-ulama himayatul bilad. Menjaga keutuhan negara. Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga persatuan bangsa ini. Maka sejak adanya satu masa gerilya, masa pergerakan, masa perjuangan, siapa yang punya peran dalam membangun negara ini? Para ulama. Termasuk menentukan ideologi negara adalah para ulama. Bagaimana dari mulai Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, kemudian para aulia yang ada di tanah Jawa. Mereka itu adalah para ulama yang berpikir untuk satu kemerdekaan negerinya, berpikir untuk kebebasan dalam melaksanakan ibadah, kebebasan dalam menentukan sikap, agar negara ini berdaulat. Maka ulama punya peran. Sehingga ada suatu pergerakan di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan partainya Muhammadiyah, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Nahdlatul Ulamanya. Mereka ini bergerak untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan sekedar untuk kepentingan golongan itu hanya sebagian kecil untuk bendera menjadikan negara ini merdeka. Menjaga himayatul bilad, menjaga kedaulatan negara,
Yang kedua adalah himayatul ummah, menjaga keutuhan umat manusia ini, memanusiakan manusia. Bagaimana agar umat manusia ini menjadi tenang? Bagaimana agar manusia ini menjadi damai? Bagaimana agar manusia ini menjadi tentram? Disitulah sosialisasi fungsi dakwah. Bukan menjadi provokator atau memecah atau dan lain sebagainya, membuat para masyarakat resah. Bukan tiba-tiba. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Rasul diutus ke atas bumi adalah sebagai menciptakan cinta dan kasih sayang tanpa terkecuali kepada kelompok apapun dan kepada agama. Karena dia adalah menjadikan bumi ini adalah aman, damai dan fungsi yang ketiga adalah himayatuddin, menjaga agama. Allah telah menyempurnakan agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada saat melaksanakan wukuf padang Arafah yang terakhir Rasul melaksanakan haji wada, agama Islam telah disempurnakan melalui Al-Quran, kemudian sabda-sabda beliau, perkataan, perbuatan, keputusan. Itu sudah dalam keadaan sempurna. Maka agama ini jangan ditambah lagi. Dan jangan pula dikurangi. Karena agama ini yang dikurangnya berkurang, ditambah juga berkurang. Karena dalam keadaan sempurna. Ada pun yang sifatnya furu atau cabang-cabang yang sifatnya fikih, sesuai dengan. Tapi prinsip dasar, pokok pemikiran utama, landasan utama agama tidak bisa dirusak. Karena itu adalah prinsip. Jadi himayatuddin, menjaga nilai-nilai kebenaran agama yang melalui wahyu Allah dan kebenaran Rasulnya. Ini adalah tugas para ulama. Adapun tugas yang lain adalah shadiqul hukumah, menjadi mitra bagi pemerintah. Jadi bukan musuh terhadap pemerintah. Jadi kritik membangun kepada pemerintah, memberikan masukan hal-hal yang tidak baik. Jadi ini adalah shadiqul hukumah. Bagaimana sinfani minan nas, dua rel ini tidak bisa menyatu, tetapi dia akan dihubungkan dengan berbagai macam kehidupan sosial, ekonomi. Ekonomi ketika melanggar aturan syariat, maka ulama menegurnya. Kehidupan sosial ketika melanggar syariat, maka ulama. Begitu juga ketika kehidupan dalam pemerintah melanggar aturan-aturan syariat, maka ulama. Maka ulama bukan berbicara kepentingan-kepentingan kelompok individu, politik, partai, dan lain sebagainya. Tidak. Ulama adalah berbicara tentang hak dan batil, kebenaran dan kesalahan. Karena kebenaran mutlak adalah Allah yang al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum yang digunakan para ulama adalah yang menjadi mutlak adalah hukum Allah, kemudian adalah Rasulnya, baru setelah itu adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Maka betapa beratnya, betapa tanggung jawabnya para ulama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan Rasulnya nanti. Subhanallah, luar biasa. Oleh karena itu, tidak pernah dalam konsep kita, kalau dihitungkan dengan nilai materi, tidak pernah akan bisa membayar dedikasi, tidak pernah akan bisa memenuhi kebutuhan daripada. Karena ini jalan yang tidak kelihatan, memberikan jalan hidup, bukan jalan-jalan raya yang nampak, bukan gang-gang yang nampak, tetapi ulama adalah memberikan jalan hidup yang benar untuk menuju kampung yang abadi, adalah kampung akhirat. Ketika fatwa ulama, keputusan ulama salah, maka di hadapan Allah nanti dipertanggungjawabkan. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Semoga Majelis Ulama di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini akan menjadi eksis, dan semua umat Islam ini akan selalu istiqomah dalam menjalankan syariat sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, dan juga para ulama-ulama yang terdahulu yang soleh, dan kita selalu berpegang dengan kebenaran. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berbuka. Semoga Allah membuka hati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.